warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat, calon guru penggerak angkatan 10 di seluruh Indonesia. Kenalkan, nama saya Bagaswana Putra Tamtama. Saya calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Di video kali ini saya akan membahas tentang diagram trapesium usia modul 1.2, yaitu mulai dari sendiri. Adapun tujuan pembelajaran khusus untuk materi sekarang adalah yang pertama, CGP dapat mengidentifikasi nilai-nilai diri sendiri yang selama ini melekat pada pribadinya. Dan yang kedua, CGP dapat menjelaskan peran dirinya sebagai seorang guru di dalam lingkungan sekolahnya masing-masing. Kegiatan 1. Sini trapesium usia. Pada trapesium usia yang saya selama ini, ya, yang pertama saya TK itu dari tahun 1994 sampai 1996. Dan di SD 1998 sampai 2002. Di SD saya mengalami peristiwa positif saat saya duduk di kelas 3 SD. Saat usia saya 9 tahun dan saat sekarang di usia saya yang 33 berarti sekitar 24 tahun yang lalu. Seperti itu. Di situ saya ada peristiwa positif. Nanti saya jelaskan. Yang selanjutnya ada di SMA, di kelas 1 SMA saya mengalami peristiwa negatif saat saya masuk di SMA, yaitu di usia saya yang menginjak di 15 tahun dan peristiwa positif di saat saya duduk di kelas 3 usia saya di 17 tahun, seperti itu. Peristiwa positif yang saya alami, yang pertama tadi udah waktu saya di SD, setiap hari Senin saya selalu menjadi pemimpin upacara. Jadi ini adalah positif bagi saya karena ini membangun karakter saya sebagai peserta didik pada saat itu, dan membaca Dasa Dharma tingkat kecamatan saat hari jadi pramuka itu hafalan. Saya bersendirian membaca Dasa Dharma secara bukan simbolis di upacara hari jadi pramuka. Selanjutnya di kelas 3 SMA saya ada mengalami hal positif karena saya di situ saya diterima di sebuah universitas terfavorit di Kota Malang lewat jalur prestasi tanpa tes yang dulu disingkat dengan PMDK. Nah, ini saya sangat bangga sekali karena orang tua saya menginginkan saya kuliah di situ. Seperti itu. Adapun hal negatif yang saya alami semasa saya sekolah di kelas SD sampai SMA, hal negatif saat saya masuk di SMA. Awal masuk, kalau zaman dulu masih ada MOS, masa orientasi siswa. Saat itu saya merasa sama kakak tingkat saya merasa dikatain dengan kata negatif dan ucapan negatif yang mengandung unsur fisik pada saya. Seperti itu, karena bodi saya gendut, jadi saya istilahnya dibully ya dengan kata gendut, seperti itu. Selanjutnya selain dampak dari peristiwa positif ataupun negatif, siapa sih yang terlibat di dalam peristiwa tersebut? Jelas, untuk peristiwa positif yang terlibat waktu semasa saya di SD adalah guru-guru, Bapak Ibu guru SD. Waktu saya SD, terima kasih sekali buat Bapak Ibu guru yang telah membimbing saya saat SD, sehingga saya juga menjadi seperti Anda semua sebagai pengganti di lembaga kita. Terus yang selanjutnya, waktu saya di kelas 3 SMA mau masuk di perguruan tinggi negeri atau di universitas favorit, yang jelas saya merasa termotivasi dengan adanya wali kelas saya. Terima kasih Bu Titi selaku wali kelas saya di kelas 3 IPA 3 ya. 12 IPA 3 waktu itu, dan terima kasih juga yang sangat amat mendalam buat guru bimbingan konseling saya Bu Komsatun, seperti itu. Dan tak lupa saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman saya di SMA Negeri 7 Malang, di SMA favorit yang saat itu berjuluk dengan Sahabatansa. Terima kasih buat semuanya yang saya tidak bisa menyebutkan satu-satu. Selain itu saya juga mengalami hal negatif yang terlibat dalam hal negatif itu adalah yang jelas kakak tingkat, karena waktu itu saya face to face dengan beliau, seperti itu. Dampak emosi apa yang sangat terasa saat sekarang ya, jelas dari roda emosi ini
Peristiwa positif saya mengalami hal yang sangat senang sekali, gembira dan optimis karena saya bisa istilahnya memberikan masukan kepada peserta didik saya untuk kedepannya jauh lebih baik lagi dari saya. Untuk peristiwa negatif saya jelas saya merasa sedih waktu itu dan takut juga karena harus berhadapan dengan kakak tingkat dan pastinya jengkel pada diri saya sendiri saat itu. Ya, mengapa momen di masa sekolah itu sangat terasa ya, sampai mempengaruhi diri saya sampai sekarang, sampai istilahnya merubah pembentukan karakter ya. Karena jelas, karena di situ apalagi hal yang negatif ya. Hal negatif itu sangat-sangat mempengaruhi pembentukan karakter saya pribadi ya. Karena merasa minder, merasa kurang percaya diri dengan fisik yang ada sekarang. Jadi tapi dibalik semua itu saya harus merubah itu menjadi hal yang positif. Jadi dengan kekurangan saya jauh lebih bisa daripada yang lain seperti itu. Selanjutnya di sini ada pelajaran hidup apa yang saya peroleh dari kegiatan trapesiomusia dan roda emosi terkait peran saya sebagai seorang guru terhadap peserta didik. Seperti yang saya bilang tadi, untuk saya sebagai guru, saya menanamkan kepada peserta didik saya untuk selalu menerima hal-hal yang positif, menerima peristiwa-peristiwa positif, tapi kita juga tidak bisa melarang hal-hal yang negatif yang masuk atau yang diterima oleh peserta didik kita. Namun dalam peristiwa-peristiwa itu kita harus merubah mindset, merubah paradigma untuk anak-anak peserta didik kita yang kita anggap sebagai teman ya. Kita harus menimbulkan emosi positif ya, emosi yang positif yang lebih kuat untuk membentukkan karakter peserta didik semakin lebih baik lagi. Jangan sampai dia roda emosi pucil ya. Saya mengenali posisi saya di situ, merasa benar-benar saya ini tertekan, saya ini nggak percaya diri. Itu harus kita rubah. Jadi kita gabungkan antara perasaan positif dengan perasaan negatif, itu kita gabungkan menjadi emosi yang baru lagi, yang lebih positif, sehingga peserta didik kita mengalami kondisi yang emosi yang senang, gitu kan, merasa dia nyaman, merasa dia sangat penting, seperti itu. Bagaimana cara saya menuliskan nilai-nilai saya? Meyakini bahwa saya sebagai seorang pendidik dalam satu kalimat atau dua kalimat menggunakan kata guru, murid, belajar, makna, dan peran. Di sini saya menggabungkan kata-kata itu, 5 kata itu menjadi sebuah kalimat. Guru sebagai pendidik dan berpedoman dengan pembelajaran Ki Hajar Dewantara harus menjadi penuntun ya, bukan penuntut murid ya, bukan penuntut murid dalam proses belajar sesuai dengan makna profil pelajar Pancasila, dan peserta didik memiliki peran aktif sesuai dengan kodratnya masing-masing. Itu yang saya pelajari dari nilai-nilai saya sebagai seorang guru, seperti itu. Selanjutnya yang kedua, nilai-nilai apa saja yang ada di dalam diri saya terkait dengan motivasi saya untuk menggerakkan rekan guru komunitas belajar yang ada di sekolah. Yang jelas saya harus punya kemandirian saya di sini memiliki inisiatif untuk mengikuti berbagai pelatihan terutama di bidang IT, sehingga saya mendorong untuk melakukan pembelajaran yang inovatif. Terus kolaboratif, saya di sini bisa melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak yang ada di dalam sekolah maupun yang ada di luar sekolah untuk menyukseskan program pendidikan yang ada di sekolah, pembelajaran yang ada di sekolah. Inovasi, seperti yang tadi, dengan kemandirian saya memunculkan inovasi saya sehingga menerapkan pembelajaran yang interaktif dan menarik bagi peserta didik. Dan yang terakhir, sebagai seorang guru kita harus punya sikap reflektif ya, termasuk saya sendiri, saya ini harus bisa reflektif. Kalau dulu saya belum bisa reflektif, dan saya mulai sekarang harus bisa reflektif untuk mengevaluasi setiap pengalaman yang sudah kita lakukan, seperti itu. Nah, kemudian peran apa saja yang sudah saya lakukan dalam mendorong, memotivasi atau menggerakkan rekan guru dan komunitas yang ada di sekolah. Yang jelas saya memberikan pelajaran yang menarik dan menyenangkan yang bisa diterima oleh peserta didik dengan baik. Itu yang berhubungan dengan pembelajaran. Selanjutnya saya memberikan contoh hal yang positif kepada rekan guru, termasuk seperti sekarang ini saya menjadi peserta calon guru penggerak. Jadi
mau nggak mau rekan-rekan saya juga otomatis penasaran dengan apa sih guru penggerak seperti itu. Terus belajar dan belajar untuk menambah ilmu penerap dan pengetahuan itu nanti akan untuk memperbaiki diri saya sendiri, dan yang terakhir akan menerapkan hasil ilmu pengetahuan yang saya dapat itu untuk pendidikan karakter yang ada di sekolahan kita, termasuk ya Babil khususnya buat peserta didik saya. Terima kasih, demikian penjelasan saya terkait tentang modul 1.2 tentang bagaimana pentingnya peran sebagai seorang guru, seperti itu ya, peran dan posisi sebagai guru. Terima kasih, semoga kita bisa menjadi guru yang selalu berinovasi ya, jangan pernah menyerah. Salam guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.